Isu pemecatan Sintayong memanas, Menpora sebut PSSI baru gelar rapat. Kepada media Korea, pelatih Laos pamerkan rasa bangga saat tahan imbang timnas Indonesia. Reaksi pertama pemain keturunan Depok usai gabung FC Utrecht. Jadwal pertandingan timnas putri Indonesia sepanjang 2025. Salah satu pemain asal Eropa baru-baru ini dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia, bukan Malaysia. Isu pemecatan Sintayong memanas, Menpora sebut PSSI baru gelar rapat. Kabar tersebut muncul dan menjadi isu hangat bagi penikmat sepak bola tanah air. Hal ini tentu cukup bertentangan karena Sintayong baru mendapatkan kontrak baru hingga tahun 2027 nanti. Tentunya kemajuan yang sudah dibangun berpeluang akan berubah saat Sin tidak lagi menjadi arsitek skuad Garuda. Sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait masalah tersebut. Dito Aryo Tejo menjelaskan pihaknya masih menunggu keputusan terbaru dari PSSI. PSSI langsung melakukan evaluasi pasca kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, rapat PSSI dan Exco bisa jadi salah satunya membahas terkait skuad Garuda. Menpora dengan tegas akan mendukung keputusan PSSI. Dia menilai bahwa semua langkah akan diambil demi kemajuan timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda dalam performa yang bagus dan sedang bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. Media asal Italia, Tuttosport, mengabarkan bahwa timnas Indonesia akan segera kedatangan pelatih baru. Sebelumnya, isu terkait pergantian pelatih timnas Indonesia muncul dari laporan media Italia, Tuttosport. Mereka menilai bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ini sedang dalam misi untuk memperkuat skuad Garuda. Salah satunya dengan mendatangkan pemain keturunan yang bisa memberikan kontribusi saat berada di lapangan. Selain itu, pendekatan Sintayong dikabarkan kurang efektif dan butuh pelatih dari Eropa untuk memaksimalkan pemain yang ada. Terutama soal pemain keturunan di timnas saat ini yang lebih banyak ditempa di ekosistem sepak bola Eropa. Kepada media Korea, pelatih Laos pamerkan rasa bangga saat tahan imbang timnas Indonesia. Laos tampil solid di babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024. Mereka marah 2 hasil imbang dan 2 kekalahan dari 4 pertandingan. Menariknya, 1 hasil imbang salah satunya didapatkan saat melawan timnas Indonesia. Ha Hyuk-jun menjelaskan bahwa pertandingan melawan skuad Garuda cukup istimewa. Pasalnya, mereka yang datang sebagai tim kuda hitam sukses menahan imbang Indonesia dengan skor 3-3 di Stadion Manahan. Hasil tersebut membuat pelatih Sintayong dalam tekanan dan akhirnya sama-sama gagal lolos dari babak fase grup. Pelatih berusia 54 tahun ini melanjutkan, datang menjadi pelatih Laos bukan hal yang mudah. Saat pertama tiba, kondisi fisik pemain Kimsat cukup buruk dan jauh dari standar. Akibatnya dia harus menjaga membantu semua pemainnya agar bisa mencapai kondisi ideal. Ini cukup membutuhkan waktu apalagi mereka akan bermain di ASEAN Cup 2024. Ha mengakui bahwa timnas Laos kurang mendapatkan dukungan dari supporter. Mereka lebih suka dengan tim Eropa yang tentunya memiliki basis supporter besar. Namun dia berharap 2 poin berharga di ASEAN Cup 2024 membuat supporter mereka bisa memberikan dukungan penuh. Dia menilai bahwa hal tersebut hanya masalah waktu agar stadion mereka bisa kembali penuh oleh supporter yang hadir. Meskipun sepak bola populer di Asia Tenggara, penggemar sepak bola Laos tidak tertarik untuk menyaksikan tim nasional Laos bermain karena mereka menonton sepak bola Eropa. Popularitas tim telah meningkat dengan penampilan bagus kami di ASEAN Cup 2024. 2 poin yang kami raih adalah 2 poin yang bisa mengubah sejarah sepak bola Laos, ujarnya. Reaksi pertama pemain keturunan Depok usai gabung FC Utrecht. Biliano Jonathans adalah pemain keturunan Indonesia dari sang ayah yang keluarganya berasal dari Depok, Jawa Barat. Pada 17 Desember 2024, ia diumumkan sebagai pemain baru FC Utrecht. Ex-pemain Vitesse itu dikontrak selama 3,5 tahun. Rupanya, FC Utrecht telah melakukan pembicaraan dengan Jonathans dan manajemennya dalam beberapa bulan terakhir. Pada akhirnya, Jonathans bisa melaporkan diri ke pelatih kepala FC Utrecht, Rons Jens, pada Januari 2025. Excom atau FC Utrecht pemain keturunan Indonesia, Biliano Jonathans, resmi direkrut FC Utrecht dari Vitesse Arnhem.
Ia pindah ke klubnya Ivar Jenner dan Ole Romani tolak gabung timnya Mas Hilgers bukan karena uang. Saya sangat senang bisa bermain untuk klub yang luar biasa ini, reaksi pertama Miliano Jonathans, dikutip dari laman FC Utrecht. Saya berasal dari lingkungan kelas pekerja di Arnhem. Saya suka ketulusan dan keterus-terangan itu. Dalam hal itu klub seperti FC Utrecht secara alami sangat cocok untuk saya. Semuanya sangat profesional tetapi juga orang-orangnya. Saya pikir akan sangat hebat bermain untuk Bundesliga, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan ada peran pelatih Ron Jans untuk meyakinkannya. Saya merasa kontak dengan orang-orang sangat penting. Itu tulus. FC Utrecht sangat personal dalam kontak itu sejak awal, kata Jonathans. Jordi Swidam dan Ron Jans meyakinkan saya dengan antusiasme dan citra olahraga mereka. FC Utrecht adalah klub yang ambisius dan saya ingin menjadi bagian darinya. Bagi saya, FC Utrecht adalah langkah selanjutnya yang ideal. Saya sangat berterima kasih kepada Vitesse, tetapi sekarang saatnya untuk menunjukkan diri saya lagi di Eredivisie, ujarnya. Sementara itu, Miliano Jonathans sudah nampak bergabung latihan dengan FC Utrecht Jumat 3 Januari 2025. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram FC Utrecht. Melansir dari ESPN.nl, Jonathans mendapatkan sambutan hangat di FC Utrecht saat sesi latihan. Saya tidak menyangka dia akan memberi saya dorongan sama sekali, kata Jonathans setelah latihan. Jadi saya kehilangan keseimbangan. Ada sedikit kekuatan yang terlibat, tetapi itu sebagian dari itu. Menyenangkan bersama para pemain di antara mereka sendiri, ujarnya. Ia pun tak sabar untuk debut di Eredivisie bersama FC Utrecht. Saya harap saya mendapat kesempatan sesegera mungkin, ujarnya. Jadwal pertandingan Timnas Putri Indonesia sepanjang 2025. Garuda Pertiwi buka awal tahun dengan laga uji coba internasional Timnas Putri Indonesia direncanakan membuka 2025 dengan melakoni pertandingan uji coba internasional menghadapi Lebanon sebanyak 2 laga. Timnas Putri Indonesia direncanakan membuka 2025 dengan melakoni pertandingan uji coba internasional menghadapi Lebanon sebanyak 2 laga. 2 pertandingan uji coba itu sendiri rencananya bakal berlangsung pada akhir pekan di awal tahun ini, tepatnya pada 5 dan 7 Januari 2025. Laga ini juga termasuk dalam agenda Timnas Putri Indonesia demi memperkuat ketajaman skuad usai meraih hasil positif di Piala AFF Putri 2024. Timnas Putri Indonesia berjaya menyabet gelar juara dalam kompetisi sepak bola negara-negara Asia Tenggara tersebut. Kepastian Claudia Schooneman berhasil menyabet gelar juara itu diraih usai menumbangkan Kamboja dengan skor akhir 3-1 di partai final. Berkat keberhasilan itu membuat skuad Garuda Pertiwi berhasil menembus 100 besar ranking FIFA dengan menempati posisi ke-97. Kini, Timnas Putri Indonesia bakal kembali terbang untuk menantang perwakilan dari tim Timur Tengah, Lebanon. Sebelumnya, pasukan asuhan pelatih Satoru Mochizuki itu juga pernah menggelar 2 laga uji coba menghadapi Hong Kong pada Juli 2024 lalu. Sebagai informasi, 2 laga uji coba kontra Lebanon nantinya tidak termasuk dalam agenda FIFA Matchday sehingga tidak akan mempengaruhi peringkat dari skuad Garuda Pertiwi. Pasalnya, agenda FIFA Matchday untuk Timnas Putri Indonesia sendiri rencananya baru akan berlangsung mulai 17 hingga 26 Februari mendatang. Sedangkan jadwal 2 pertandingan uji coba menghadapi Lebanon akan bergulir di awal tahun ini, tepatnya pada 5 dan 7 Januari 2025. Kemudian, Timnas Putri Indonesia juga akan tampil di ASEAN Championship Women 2025 melawan tim-tim terbaik di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Namun, hingga kini Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF belum menentukan jadwal turnamen tersebut. Timnas Indonesia bersama Kamboja dan Singapura lolos ke ASEAN Championship Women 2025 setelah menjadi 3 terbaik di ajang Piala AFF Putri di Laos pada Desember 2024 lalu. Timnas Putri Indonesia jadi juara Piala AFF Putri.
Salah satu pemain asal Eropa baru-baru ini dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia, bukan Malaysia. Sosok tersebut pun diikuti oleh sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Jay Idzes, Saina Patinama hingga Ragnar Oratmangun. Pemain asal Eropa yang dimaksud adalah Justin Bakker, bek milik klub Eropa yakni Vitesse Arnhem yang kini berlaga di kasta kedua Liga Belanda 2024-2025. Baru-baru ini, salah satu akun Instagram fanbase timnas Indonesia yakni @halfblowout_Indonesia melaporkan bahwa Justin Bakker memiliki garis keturunan Indonesia. Benar adalah cara terbaik untuk sekarang ini bek berusia 26 tahun yang menjadi keponakan dari Edwin Bakker itu disebut memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Namun, kabar tersebut belum bisa dipastikan dan masih ditelusuri. Ternyata setelah admin telusuri beberapa bulan lalu Bakker 4 memiliki roots Indonesia tapi masih kurang jelas dan bingung, tulis akun @halfblowout_Indonesia, Sabtu 4 Januari 2025. Sedangkan Justin Bakker memiliki sepupu. Justin Bakker punya sepupu namanya Kilian Jungen Ascanas B. Keponakan dari Edwin Bakker pensiun. Justin Bakker sepupunya Mitchell Bakker Losch, tambahnya. Akun tersebut kemudian menghubungi Justin Bakker lewat DM Instagramnya. Ketika ditanya memiliki darah Indonesia atau Malaysia, sang pemain Vitesse Arnhem itu mengaku memiliki keturunan Indonesia. Anda memiliki darah Indonesia atau darah Malaysia? Tanya akun @halfblowout_Indonesia mungkin ya, tetapi ibu saya tidak tahu apakah itu mertua atau bukan. Dari kakek-kakekku. Indonesia, bukan Malaysia, jawab Justin Bakker. Setelah ditelusuri oleh akun Instagram Justin Bakker ternyata diikuti oleh sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Jay Idzes, Saina Patinama hingga Ragnar Oratmangun. Lantas, apakah dia eligible untuk membela timnas Indonesia jika benar memiliki garis keturunan? Menurut Transfermarkt, pria kelahiran Belanda itu belum mengenakan seragam tim nasional senior. Justin Bakker hanya pernah membela tim kelompok umur, yakni Belanda U17 dengan 2 caps, Belanda U16 dengan 6 caps dan 1 gol serta Belanda U15 dengan 1 caps. Sehingga, dia masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI jika benar memiliki keturunan Indonesia. Pertanyaannya, apakah dia berminat membela timnas Indonesia? Belum ada yang tahu. Satu hal yang pasti, dia merupakan pria kelahiran Amsterdam, 3 Maret 1998. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki tinggi badan 1,89 meter yang berposisi sebagai bek untuk Vitesse Arnhem dengan kontrak hingga Juni 2026. Dia saat ini memiliki market value atau nilai pasaran mencapai 150.000 euro. NEC Nijmegen menggelar pemusatan latihan TC musim dingin di Jerman. Apakah Calvin Verdonk diajak? Nijmegen bersiap untuk menghadapi paruh kedua Liga Belanda 2024-2025. Keseriusan klub ditandai dengan adanya agenda pemusatan latihan dan laga persahabatan ke Jerman. Melansir situs resmi klub, NEC Nijmegen dipastikan akan bersua dengan Borussia Mönchengladbach dalam laga persahabatan. Pertandingan itu akan dihelat di Jerman pada Minggu 5 Januari 2025. Hingga saat ini, belum ada laporan siapa saja pemain yang akan diikut-sertakan oleh Nijmegen ke Jerman. Namun demikian, Verdonk kemungkinan besar akan tetap ikut ke negeri Panzer. Menurut laporan terbaru Forza NEC, Calvin terlihat dalam sebuah latihan bersama di Belanda. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mengikuti latihan perdana klub setelah sempat jeda. Pada hari Kamis tanggal 2 Januari, Natal telah usai dan tahun baru telah dimulai. Ini berarti berakhirnya libur musim dingin dan juga dimulainya periode transfer, tulis Forza NEC dikutip Jumat 3 Januari 2025. NEC berada di lapangan latihan dengan seleksi yang sepenuhnya fit.
imbuh laporan itu. Sementara itu, saat ini NEC Nijmegen berada di peringkat ke-12 Liga Belanda 2024-2025. Tim besutan Rogier Meijer itu telah mengumpulkan 17 poin dari 5 kemenangan dan 2 kali imbang. Setelah menyelesaikan TC di Jerman, Nijmegen akan berhadapan dengan PEC Zwolle. Pertandingan itu akan berlangsung di Maasprachtstadion, Zwolle, Belanda pada 12 Januari 2025. Kisah unik Tijjani Reijnders, gelandang AC Milan keturunan Indonesia yang tak disangka jadi juragan properti di Belanda. Gelandang AC Milan keturunan Indonesia ini tak disangka jadi juragan properti di Belanda. Tijjani Reijnders sendiri jadi sorotan dunia karena karirnya yang kian gemilang usai resmi gabung AC Milan. Pesepak bola kelahiran 29 Juli 1998 di Zwolle, Belanda ini bergabung ke AC Milan dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai sekira 20 juta euro plus tambahan. Reijnders telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan AC Milan bernilai sekira 1,7 juta euro bersih per musim. Gelandang berkewarganegaraan Belanda itu sebelumnya bersinar untuk klub AZ Alkmaar dengan mencetak 7 gol dan memberikan 12 assist dalam 54 pertandingan di semua kompetisi. Di balik karirnya yang ciamik, ada kisah menarik dalam kehidupan Tijjani Reijnders. Dia diketahui juga sukses dalam usahanya di dunia properti. Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat 3 Januari 2025, dalam wawancaranya bersama Milan TV, Tijjani menceritakan tentang latar belakangnya sebagai sosok yang mempunyai darah Indonesia. Dia mengaku ada pengaruh bagi tumbuh kembangnya hingga kini. Ibu Tijjani Reijnders, Angelina Lekatombes, adalah orang Indonesia. Sosoknya berasal dari Maluku yang menikah dengan Martin Reijnders, mantan pesepak bola Belanda. Selain menjadi pesepak bola, ia juga diketahui mempunyai bisnis menjadi juragan kontrakan atau properti di Belanda. Dalam kutipan Voetbal Primeur, Reijnders mengeluarkan setidaknya 1,2 juta euro atau sekitar 19,8 miliar untuk properti tersebut. Awalnya properti itu dijual seharga 1.249 juta euro atau sekira 20,6 miliar rupiah. Rumah tersebut mempunyai luas 146 meter persegi dengan 2 lantai, termasuk basement dan lantai dasar. Properti ini dilengkapi 5 ruangan, termasuk 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan dapur mewah dengan dapur modern dan lengkap. Menambah kesan eksklusif, dapur ini mempunyai 2 balkon Prancis yang menghadap ke patio taman bersantai. Selain rumah di Amsterdam, Reijnders sebelumnya juga membeli sebuah villa di Zwolle senilai 895.000 euro atau sekira 14,7 miliar. Dengan mempunyai 2 properti mewah, gelandang AC Milan ini pasti banyak pilihan tempat tinggal jika sedang berada di Belanda. Bahkan, ada kemungkinan besar ia menyewakan properti-properti tersebut untuk memperoleh pendapatan pasif. Lima pelatih top Eropa yang layak gantikan Sintayong di timnas Indonesia nomor 1 ex Inter Milan. Sebanyak 5 pelatih top Eropa yang layak menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Media asal Italia yang berbasis di kota Turin, Tuttosport, membuat spekulasi. Tuttosport mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berniat menggeser Sintayong dari posisi pelatih timnas Indonesia. Hal itu disebut Tuttosport sebagai upaya mantan Presiden Inter Milan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jika kabar di atas benar adanya, tentunya cukup mengherankan. Sebab timnas Indonesia asuhan Sintayong masih dalam trek tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di tempat kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia ditangani pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Fokus Shin Tae-yong yang menitik beratkan pada fisik dan daya tahan dianggap tidak lagi memadai, tulis Tuttosport. Karena itu Erick Thohir ingin mendatangkan pelatih asal Eropa untuk memberikan gebrakan. Pelatih anyar ini diharapkan sudah memimpin timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Erick Thohir sangat berambisi meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia, sambung Tuttosport. Jika Shin Tae-yong pada akhirnya diganti, siapa pelatih yang akan masuk? Pelatih asal Belanda berpotensi ditunjuk demi mempercepat proses adaptasi. Berikut 5 pelatih top Eropa yang layak gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. 5. Philippe Cocu. Lepas menangani Vitesse Arnhem pada 2022-2023, Philippe Cocu tidak menangani klub manapun. Kehadiran Philippe Cocu juga bisa menjadi daya tarik Emiliano Jonathans untuk memperkuat timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Philippe Cocu pernah menjadi pelatih Emiliano Jonathans di Vitesse Arnhem pada 2022-2023. Bagaimana dengan prestasi pelatih 54 tahun ini? Mantan kapten Barcelona ini pernah membawa PSV Eindhoven juara Eredivisie sebanyak 3 kali. 4. Erik ten Hag. Semenjak dipecat Manchester United pada 28 Oktober 2024, Erik ten Hag belum menangani tim manapun. Jika timnas Indonesia membutuhkan pelatih jempolan, Erik ten Hag adalah jawabannya. Sewaktu menangani Ajax Amsterdam, Erik ten Hag menghadirkan 3 gelar Eredivisie bagi publik Amsterdam Arena. Bersama Manchester United, pelatih berkepala pelontos ini juga memenangkan 2 gelar. 3. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst saat ini berstatus tanpa klub setelah berhenti kerjasama dengan raksasa Turki, Besiktas. Sebelum menangani Besiktas, pelatih berdarah Ambon ini pernah mengantarkan Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie hingga mengantarkan Glasgow Rangers runner-up Europa League 2021-2022. 2. Frank Wijkaard. Usai meninggalkan posisi pelatih timnas Arab Saudi pada 2013, Frank Wijkaard tak pernah lagi bekerja sebagai pelatih. Hal itu sangat disayangkan mengingat rekam jejak pelatih 62 tahun ini masuk kategori mumpuni. Frank Rijkaard merupakan pelatih yang memberikan debut bagi Lionel Messi di tim senior Barcelona pada 2004. Ketika menangani Barcelona selama 5 musim 2003-2008, Frank Rijkaard memenangkan 2 gelar Liga Spanyol dan 1 trofi Liga Champions. 1. Frank de Boer. Sosok yang satu ini bukanlah orang baru bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat Erick Thohir menduduki jabatan Presiden Inter Milan, Frank de Boer pernah menangani Inter Milan pada 2016. Sebelum menangani Inter Milan, legenda asal Belanda ini pernah mengantarkan Ajax Amsterdam juara Eredivisie 4 musim beruntun. Karena itu menarik menanti keputusan apa yang diambil PSSI. Mempertahankan Shin Tae-yong apa mengambil pelatih baru. Ketum PSSI Erick Thohir langsung dicecar netizen usai diisukan cari pelatih baru buat timnas Indonesia. Terbau muncul isu Erick Thohir tengah mencari pelatih baru asal Eropa untuk menukangi timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali mencuat melalui media asal Italia, Tuttosport.com. Media olahraga ternama Italia itu merilis artikel yang menyebut Erick Thohir menginginkan pelatih asal Eropa untuk timnas Indonesia yang dirilis pada 30 Desember 2024. Mereka menyebut bahwa mantan pemilik Inter Milan itu berusaha keras untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Keinginan itu juga dibarengi dengan merekrut pemain seperti Jay Itzes dari Venezia serta saudara laki-laki Tijani Reijnders yakni Eliano Reijnders. Pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini dinaturalisasi untuk bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Dalam artikel tersebut mereka juga mengkritik pelatih timnas Indonesia saat ini yakni Shin Tae-yong. Mereka menyebut taktik Shin Tae-yong dinilai tak memuaskan sehingga sangat memungkinkan mengganti pelatih. Setelah berita dari media Italia ini menjadi sorotan, media sosial khususnya Instagram Erick Thohir pun langsung menjadi sasaran netizen Indonesia. Banyak netizen yang menanyakan isu tersebut kepada orang nomor 1 di PSSI itu.
Bahkan netizen ramai meninggalkan komentar soal kabar tersebut alih-alih merespon unggahan Erick Thohir yang tengah membahas soal bandara. Dalam unggahan terbaru, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menemui Presiden RI Prabowo Subianto. Tujuan Erick Thohir yakni melaporkan terkait pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui revitalisasi dan relokasi seluruh terminal. Erick menjelaskan soal pertemuan itu, tetapi kolom komentar Instagram Erick Thohir justru dipenuhi dengan pertanyaan soal isu tersebut. Ada juga yang meminta agar Erick Thohir segera memberikan pernyataan resmi soal kabar mencari pengganti baru. Tak sedikit pula yang mengingatkan ketum PSSI itu soal kontrak Shin Tae-yong yang masih berlangsung sampai 2027. Berikut berbagai macam reaksi netizen seusai mengetahui kabar dari media Italia dan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Erick Thohir. Saat Pratama Arhan resmi menganggur per 1 Januari 2025, ada larangan mertua kembali ke Indonesia dan klausul PSIS Semarang. Pratama Arhan resmi menganggur per 1 Januari 2025 setelah dilepas Suwon FC. Hal ini memang sudah sesuai prediksi lantaran pemain 1 tahun itu sangat minim menit bermain. Bersama Suwon FC, Arhan hanya mencatatkan 4 menit bermain dengan koleksi 1 kartu merah. Saat ini publik Indonesia menanti pelabuhan selanjutnya si pemilik lemparan dalam mematikan itu. Bagi Arhan ada 2 pilihan untuk melanjutkan kariernya. Yang pertama adalah tetap berkarier abroad sebagaimana yang ada dalam kontraknya dengan mertua. Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, pernah berujar Desember 2024 lalu bahwa menantunya masih akan berkarier abroad. Ia juga menampik Arhan akan bergabung dengan klub yang diurusnya di Liga 1 Semen Padang. Menurutnya saat ini Arhan masih mempertimbangkan 5 tawaran dari klub luar negeri. Arhan memang mengakui ada larangan kembali ke Indonesia dari sang mertua sebelum 10 tahun berkarier abroad. Pilihan kedua Arhan saat ini mau tidak mau adalah kembali ke Indonesia jika kontrak dengan mertuanya bisa sedikit dikesampingkan untuk mendapat menit bermain. Bila begitu, ia juga terikat klausul dengan PSIS Semarang sebagai klub profesional pertamanya. Bahwa Arhan bakal kembali memperkuat PSIS Semarang jika ia memutuskan kembali bermain di Indonesia. CEO PSIS, Yoyok Sukawi, kembali menegaskan klausul tersebut baru-baru ini. Soal Arhan, tanya agennya ya Pak Dusan, ujar Yoyok Sukawi. Mungkin Arhan sekarang masih komunikasi dengan klub luar seperti apa, kami juga tidak tahu. Yang jelas kalau dengan Pak Dusan kami terus komunikasi baik, tambahnya. PSIS Semarang dan Pratama Arhan memang memiliki perjanjian khusus sebelum sang pemain abroad ke tim Jepang, Tokyo Verdy, pada 2022 silam. Saat kembali ke Indonesia, Arhan kembalinya ke PSIS sebagai rumah yang telah membesarkan Arhan selama ini, kata Yoyok. Undian kualifikasi Piala Asia U17 2025 diundi bulan ini. Timnas U17 Indonesia berpotensi masuk grup neraka. Matthew Baker ketemu Australia lagi. Undian Piala Asia U17 2025 akan digelar di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia pada 23 Januari 2025. Ada 16 tim yang akan berpartisipasi di Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada April mendatang. Ke-16 tim ini terbagi dalam 4 pot. Pot 1 Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan. Pot 2 Iran, Yaman, Australia, Thailand. Pot 3 Afghanistan, Tajikistan, Cina, Vietnam. Pot 4 Indonesia, Oman, Uni Emirat Arab, dan Korea Utara. Ke-16 ini akan diundi ke dalam 4 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Timnas U17 Indonesia yang berada di pot 4 berpeluang masuk ke grup maut. Garuda Asia bisa saja satu grup dengan Arab Saudi, Jepang, atau Korea Selatan dari pot 1. Selain itu, Timnas U17 Indonesia juga berpotensi bertemu Australia dari pot 2. Timnas U17 Indonesia pernah melawan Australia pada kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober 2024 lalu. Saat itu Matthew Baker DKK bermain imbang melawan Australia dengan skor 0-0. Hasil itu membuat Timnas U17 Indonesia finish di posisi kedua grup G, sementara Australia finish sebagai juara grup. Karena itu Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17 dengan status runner-up terbaik ketiga. Pada ajang ini Timnas U17 Indonesia baru tampil 7 kali. Penampilan terbaik mereka terjadi pada 1990 dengan menempati peringkat keempat.
Sementara juara bertahan ajang ini ialah Jepang. Jepang menjadi juara pada edisi 2023. Selain itu, Jepang juga menjadi peraih gelar terbanyak dengan 4 trofi.